Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai proposal perencanaan bisnis dari Alia Design yang khususnya menjual produk-produk custom. Di sini ada ringkasan eksekutif perusahaan, di mana nama perusahaannya itu Alia Design, yaitu perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang usaha dagang berupa produk-produk custom dengan menjual jenis produk yaitu tote bag, kaos, dan juga case HP. Nah, di sini proses pengembangan usahanya itu dilakukan dengan melakukan inovasi terhadap produk, iklan dan promosi, peningkatan produksi, dan penambahan jumlah karyawan. Nah, proyeksi atau target nilai penjualan itu sebanyak 45 juta per bulan dan harapan peningkatan sebanyak 5-10% per bulan. Di sini kebutuhan dana yang dibutuhkan yaitu sekitar 65 juta dengan perencanaan dana yaitu sebanyak 15 juta untuk pembelian mesin head press case HP, 13 juta untuk mesin custom baju, 6 juta untuk pembelian mesin cutting stiker, 18 juta untuk pembelian mesin Rhinotic 3 dimensi, dan sisanya untuk bahan dasar pembuatan produk-produk dari perusahaan. Di sini jangka waktu pengembalian yaitu selama 5 tahun dengan pembayaran selama sebulan sekali, dan perusahaan memiliki anggunan berupa tanah bersertifikat. Kemudian ada latar belakang perusahaan, yaitu nama perusahaan Alia Design, bidang usaha industri produk custom, jenis produk tote bag, kaos, dan case HP, alamat perusahaan yaitu di Maluku Utara, nomor telepon terlampir, alamat email, bank perusahaan, dan tahun berdiri. Di sini juga ada biodata pemilik atau pengurus perusahaan. Kemudian ada struktur organisasi, di mana ini merupakan struktur organisasi inti. Kemudian di sini ada konsultan pendamping, dan juga susunan pemilik atau pemegang saham. Kemudian untuk analisis pasar dan pemasaran itu produk dan jasa yang dihasilkan berupa tote bag, case HP, dan kaos dengan karakteristik yaitu produk dijual dengan hasil desain dan produksi atau dengan percetakan sendiri, dan produk ini didesain dengan menarik dan diproduksi dengan bahan berkualitas. Keunggulan produk yang dimiliki yaitu produk didesain dengan menarik, banyak variasi dan pola desain produk, selalu ada pengembangan inovasi produk setiap waktu, produk menggunakan jenis bahan yang bermutu, menggunakan produksi dengan bahan yang berkualitas dengan jahitan yang rapi, dan mengutamakan kepuasan pembeli dalam desain produk. Untuk gambaran umum pasar sendiri itu kegiatan pemasaran dan promosi yang dilakukan ada personal selling, pameran, dan juga advertising iklan. Untuk personal selling itu kami memberikan diskon kepada pembeli dan juga memperkenalkan produk-produk dari perusahaan kepada masyarakat dan juga kerabat. Kemudian pameran, kami mengikuti pameran dan melakukan launching produk. Untuk iklan, bekerja sama dengan event-event sebagai sponsor, mengadakan iklan di berbagai sosial media, dan melakukan penawaran yang menarik dan pengiklanan dengan melalui video pemakaian produk di website resmi. Untuk target atau segmen pasar yang dituju itu pembeli
Yang jadi target kami itu dari kalangan masyarakat, kelompok, atau organisasi, baik itu pembelian secara ecer maupun secara grosir. Pembeli lainnya itu berasal dari reseller atau kontributor. Kemudian untuk industri produk custom ini, pembeli akan cenderung membeli barang pribadi yang dengan biasanya sendiri, sehingga penjualan akan terus meningkat. Untuk tren perkembangan pasar itu, perkiraan jumlah dan nilai rata-rata permintaan produk per tahun diperkirakan yaitu sekitar 1.000 sampai 1.500 produk per tahun. Dan strategi pemasarannya mulai dari pengembangan produk, yaitu kami melakukan perkembangan sesuai dengan tren yang ada di pasar dan melakukan peningkatan terhadap produksi, melakukan inovasi produk, serta menjaga dan meningkatkan kualitas bahan produksi. Untuk pengembangan wilayah pemasaran itu, kami melakukan kerjasama dengan kontributor lokal maupun luar daerah dan melakukan peningkatan ekspor ke luar daerah serta memperluas jangkauan pasar dan konsumen di berbagai kalangan. Kegiatan promosi yang dilakukan yaitu dengan pengadaan pameran, diskon, bazar, pembagian brosur, dan promosi sejenis untuk peningkatan pembeli. Strategi penetapan harga yaitu dengan penentuan harga sesuai dengan kualitas produk, kondisi ekonomi, dan kemudahan penjangkauan harga oleh masyarakat. Untuk analisis pesaing, di sini ada Ajija Store, di mana keunggulannya itu dia menjual barang yang berasal dari kontributor di luar daerah. Tapi di sini dia memiliki kelemahan di mana kualitas bahan yang digunakan itu tidak terlalu bagus dan memiliki jahitan yang kurang rapi dan tidak terlalu memiliki banyak variasi untuk produk yang mereka jual. Di sini saluran distribusi pemasaran kita saat ini wilayahnya itu masih lokal 100%, jalur distribusinya itu melalui individu dan distributor. Dan untuk perencanaan wilayah pemasaran dan jalur distribusi, untuk wilayah pemasaran masih lokal, kemudian jalur distribusi juga untuk individu dan distributor. Untuk analisis produksi, di sini ada proses produksi. Ada proses produksi case ini mulai dari penyiapan bahan sampai pembuatan desain aplikasi case 3 dimensi dan kemudian pencetakan, kemudian proses produksi tote bag custom dari penyiapan bahan sampai produknya sudah jadi. Kemudian untuk keunggulan produk yang dimiliki yaitu proses produksinya itu cepat dan juga menggunakan mesin. Nah, untuk bahan baku yang kami gunakan, penggunaannya yaitu antara lain bahan polyflex, kaos, case 3 dimensi polos, tote bag, tinta, kain teflon, resleting, dan lain-lain. Nah, kapasitas produksi sendiri, fasilitas yang dimiliki, yaitu ada mesin heat press case 1 unit, mesin T-shirt head press 1 unit, mesin cutting sticker 1 unit, dan mesin stiker sublime 1 unit. Dari kapasitas produksi dan juga bahan baku yang ada, rata-rata per bulan itu bisa menghasilkan 100 sampai 150 produk. Kemudian untuk perencanaan pengembangan produksi ke depan, yaitu dengan penambahan karyawan dan juga penambahan jenis produk. Untuk penambahan fasilitas dan mesin produksi itu
kami memerlukan mesin cutting sticker 1 unit, dan setelah perencanaan pengembangan produksi ini, target produksi per bulan itu sekitar 100 sampai 250 per bulan. Analisis sumber daya manusia. Untuk analisis kompetensi sumber daya manusia itu berdasarkan tingkat pendidikan, ada tiga orang sekolah menengah, kemudian lulusan sarjana muda atau ada 3 sebanyak 2 orang, dan untuk pembagian departemennya itu bagian manajemen 1 orang, bagian produksi 2 orang, bagian pemasaran 1 orang, bagian administrasi 1 orang. Kemudian untuk keunggulan dan kompetensi sumber daya manusia, yaitu kelebihannya pengoperasian komputer dan mesin, dimana untuk pengoperasian komputer itu mereka bisa mengoperasikan komputer dengan baik dan mendesain produk dengan inovatif. Kemudian ahli dalam marketing. Untuk rencana pengembangan usaha di sini sesuai dengan strategi pemasaran yang sudah dibahas sebelumnya, itu dengan pengadaan bazar, pembagian brosur, mengikuti berbagai pameran, mengadakan diskon, dan melakukan penjualan yang lebih luas, yaitu keluar daerah melalui para distributor. Kemudian untuk strategi produksi itu dengan peningkatan jumlah karyawan dan juga alat produksi, dan melakukan produksi sesuai dengan perkembangan tren desain saat ini. Kemudian juga mengutamakan kepuasan pembeli dalam desain produk. Untuk strategi dalam organisasi itu membangun kinerja yang baik dalam perusahaan dan meningkatkan kemampuan atau skill dari karyawan. Untuk strategi keuangan, di sini diterapkan pengaturan keuangan dengan baik dan bekerja sama dengan distributor untuk peningkatan daya jual. Untuk analisis keuangan, rencana kebutuhan pinjaman, yaitu total kebutuhan sebanyak 65 juta, total nilai kebutuhan untuk modal investasi yaitu sebanyak 52 juta, dan total nilai untuk kebutuhan modal kerja yaitu sebanyak 13 juta. Dari rencana pengembalian dana diterapkan selama 5 tahun dengan pembayaran selama 1 bulan, dan anggunan yang dimiliki berupa sertifikat. Nah, untuk dampak analisis dampak dan resiko di tempat usaha, yaitu dampak terhadap masyarakat, yaitu membantu dalam membuka lapangan pekerjaan. Kemudian masyarakat cenderung ingin berinovasi terhadap barang yang dia gunakan. Untuk analisis resiko usaha, yaitu harga bahan produksi itu ditakutkan akan naik sewaktu-waktu, dan perlu pendanaan untuk alat produksi yang rusak. Kemudian penurunan pembelian secara besar-besaran. Antisipasi dari resiko usaha ini dilakukan dengan selalu melakukan inovasi dan menjaga kualitas produk agar pelanggan selalu tertarik dengan produk yang dijual. Kemudian melakukan kerjasama dengan distributor. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.